Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai uji validitas dan reliabilitas dengan penggunaan RStudio dan SPSS. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Novia Agustina Mulia. Perkenalkan, nama saya Ranti Ardana. Perkenalkan, nama saya Mailana Nur Fajriah. Perkenalkan, nama saya Mahendra Yoga Saputra. Perkenalkan, nama saya Chandra Kriti Manurau. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Razak. Selanjutnya, kami akan memulai presentasi materi statistika, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas dan reliabilitas. Uji validitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor atau penjumlahan item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan faktor. Selanjutnya adalah validitas item. Dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Validitas item ditujukan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor, kemudian dilanjut mengkorelasikan antara item dengan skor total faktor atau penjumlahan dari beberapa faktor. Dari hasil perhitungan, korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikasi valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Selanjutnya adalah teknik pengujian SPSS. Sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate per person atau product moment person dan correct item atau correct item total correlation. Bivariate person. Analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam menggunakan apa yang ingin diungkap. Nilai R dihitung dicocokkan dengan R tabel produk moment pada taraf signifikan 5% atau 1%. Jika R dihitung lebih besar dari R tabel 5% atau 1%, maka butir soal tersebut valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas, diantaranya metode tes ulang, formula Flanagan-Cronbach S-alpha, metode formula KR, dan metode ANOVA-Voigt. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah metode Cronbach alpha. Metode ini sangat cocok digunakan pada skor dikotomi 0 dan 1 dan akan menghasilkan perhitungan yang setara dengan menggunakan metode KR20 dan ANOVA-Voigt. Berikut kuesioner uji coba motivasi belajar. Petunjuk pengisian kuesioner yaitu pertama, isilah data diri Anda pada tempat yang telah disediakan. 2. Bacalah dengan cermat setiap butir pertanyaan, kemudian jawablah sesuai keadaan Anda yang sebenarnya dengan cara memberi tanda
checklist pada kotak jawaban yang sesuai. 3. Angket ini tidak mempengaruhi nilai dalam pembelajaran. 4. Kategori yang digunakan untuk menjawab soal adalah SL, S, KK, C, TP. 5. Selamat mengerjakan dan terima kasih atas kesediaannya mengisi angket ini. Berikut merupakan tabel kuesioner yang telah kami sediakan sejumlah 15 pertanyaan dengan bobot penilaian dari SL, S, KK, J, dan TP. Berikut data hasil uji coba kuesioner motivasi belajar yang telah kami rangkum dari 40 responden dan 15 pertanyaan. Selanjutnya rekapitulasi analisis hasil uji coba kuesioner motivasi belajar. Analisis konsistensi internal butir. Uji validitas person produk momen. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan untuk peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas Pearson. Cara membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung besar dari R tabel, maka data tersebut valid. Jika nilai R hitung kecil dari R tabel, maka data itu tidak valid. Melihat nilai signifikansi atau SIG. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, data itu valid. Jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Berikut tabel analisis internal butir kuesioner motivasi belajar dengan jumlah responden 40 siswa dan taraf signifikan 0,01 dengan DK sama dengan N kurang 2 diuji dua sisi. Untuk kriteria konsistensi internal butir, itu keterangannya jika R hitung tadi lebih besar daripada R tabel, maka kualifikasinya valid dan keputusannya diterima. Dan untuk lebih kecil dari R tabel, maka kualifikasinya tidak valid dan keputusannya gugur ataupun data itu tidak valid. Sedangkan untuk kembali ke tabel tadi, itu butir pertanyaan pertama, itu R hitungnya kami dapatkan 0,549 dan R tabel dari 40 dengan level persen yaitu 0, dengan level persen 1%, yaitu 0,403. Dapat kita lihat nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Maka kualifikasi yang kami dapatkan itu valid dan keputusannya diterima. Begitu pula sampai ke nomor 6, sedangkan nomor 7 kami dapatkan nilai R hitung itu 0,361 dengan perbandingan nilai R tabel yaitu R hitung lebih kecil daripada R tabel, sehingga kualifikasinya tidak valid dan keputusannya gugur. Berdasarkan hasil analisis konsistensi internal butir kuesioner motivasi belajar yang kami terima dan kami dapatkan sejumlah 13 soal itu valid dan 2 soal gugur. Nah, ini sudah mulai ke hasil pencarian melalui aplikasi SPSS. Ini hasil yang kami dapatkan, korelasi P1, P2, P3. Khusus SPSS yang kita lihat hanya bagian P total, yaitu yang bagian nih, P15 nih totalnya. Berarti untuk P1-nya Pearson korelasi ini adalah uji validitasnya yaitu 0,4549. Untuk sama seperti yang tadi, lebih besar daripada 0,403, berarti datanya valid. Sedangkan SIG dalam kurung 2 tail ini artinya uji reliabilitasnya.
Oh ya, untuk tanda bintang 2 di atas ini, itu tandanya kita menggunakan signifikansi 1%. Kalau misalnya bintangnya 1, maka kita menggunakan signifikansi 5%. Lanjut, ini adalah airtable tadi, ini sudah sesuai, airtable sudah disediakan. Kita buktikan yang tadi N40 itu signifikansi 1%-nya 0,403. Lalu ada analisis reliabilitas. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Converge alpha uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi. Jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiyatna Sujarweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Analisis reliabilitas kuesioner motivasi belajar menggunakan PSS statistik versi 25 dengan hasil yang diperoleh berikut. Nilai dari Cronbach alpha sebesar 0,79 menunjukkan bahwa kuesioner motivasi belajar yang diuji reliabilitasnya memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliabel karena lebih besar dari 0,60, sehingga kuesioner motivasi belajar lolos uji reliabilitas dan layak digunakan untuk pengambilan data penelitian. Ini adalah tabel dari hasil SPSS yang kami dapatkan. Berikut hasil pencarian uji validitas dan reliabilitas dengan program RStudio. Uji validitas. Untuk uji validitas hanya dibutuhkan nilai dari N dan raw R pada item statistik. Analisis validitas. Untuk mendapatkan nilai R tabel diperoleh melalui DF, degree of freedom, DF sama dengan N kurangi 2, di mana N adalah jumlah sampel. DF sama dengan 40 dikurangi 2 sama dengan 38 dengan tingkat signifikansi 0,01 dan uji dua sisi, maka diperoleh R tabel sama dengan 0,41. Analisis butir pertanyaan setiap nilai R hitung. Uji reliabilitas. Pertama, untuk uji reliability adalah nilai raw alpha. Pada reliability, if an item is dropped. Yang kedua adalah analisis reliability. Jika nilai alpha reliability lebih dari 0,6, maka keseluruhan item dinyatakan reliable. Analisis butir pertanyaan. Setiap nilai R hitung. Dari hasil yang didapatkan, reliabilitas data dinyatakan reliable dengan nilai 0,73. Berikut hasil reliabilitas masing-masing pertanyaan. Berdasarkan hasil yang didapatkan, diperoleh mulai dari pertanyaan 1 atau P1, yaitu roll alfanya adalah 0,72. Sampai dengan P15, roll alfa diperoleh data 0,72. Artinya, seluruh keterangan dari P1 sampai P15 adalah reliable. Berikut bentuk hasil pencarian uji validitas dan reliabilitas dengan program RStudio.
Yang kita lihat di sini adalah raw alpha. Raw alpha adalah hasil uji reliabilitas, yaitu diperoleh data sebesar 0,73. Reliability if an item is dropped, yaitu diperoleh pertanyaan 1 atau P1 raw alpha-nya adalah 0,72 hingga P total diperoleh data sebesar 0,79. Kemudian item statistik. Yang kita lihat di sini adalah raw.r. Raw.r merupakan hasil uji validitas. Mulai dari pertanyaan 1 atau P1 diperoleh data raw.r sebesar 0,55 hingga P total sebesar 1. Ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Dalam pengujian validitas terdapat kuesioner. Dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Antara faktor satu dengan faktor yang lain ada kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara satu skor faktor penjumlahan item dalam satu faktor dengan skor total atau total keseluruhan faktor. Teknik pengujian SPSS yang kami gunakan untuk menguji validitas adalah korelasi Beveridge atau product moment percent. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika penggunaannya tersebut diulang. Reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana hasil atau suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terdapat komponen subjek yang sama. Diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Pada uji validitas dan reliabilitas ini, kami mendapatkan hasil validitas baik dengan program SPSS maupun RStudio mendapatkan hasil yang sama, yaitu hanya dua pertanyaan yang tidak valid atau gugur. Maka data tersebut perlu diperbaiki. Sedangkan untuk uji reliabilitas baik SPSS maupun RStudio memiliki hasil yang tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama memiliki hasil data reliable lebih dari 0,6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Kita akan menjelaskan tentang praktek penghitungan validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Silakan bisa dimulai untuk rekan saya. Siap, di sini saya akan mempraktekkan pemasukan data yang ada di aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita masukkan data yang sudah kita peroleh di data Excel ke dalam data view yang ada aplikasi. Nanti tak kasih. Ya. Yang pertama itu kita masukkan data yang sudah kita peroleh berupa data Excel ke dalam aplikasi SPSS di data view. Kita masuk ke aplikasi Excel, kemudian kita copy data responden 1 hingga responden ke-40. Kemudian kita copy, masuk lagi ke aplikasi SPSS, kemudian kita paste datanya. Untuk langkah selanjutnya, kita mengganti title di variable view menjadi P1 sampai P15. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11,
P12, P13, P14, P15, dan yang terakhir itu P total. Setelah itu kita klik Analyze, masuk ke bagian Correlate dan Bivariate. Karena kita menggunakan correlation person, oleh karena itu kita melakukan checklist pada menu person. Kemudian kita copy dulu data ini dengan CTRL-A. Terus kita pindah ke data variabelnya. Kemudian kita klik OK. Demikian diperoleh hasilnya. Ini merupakan korelasi untuk P1 sampai P15 dan P total atau P16. P1 dilambangkan sebagai responden 1. Untuk P1, uji validitas bisa dilihat dari Pearson compilation yang kita lihat di bintang 2 di atas, menandakan bahwa kita memakai Airtable 1%. Sedangkan SIG to Toilet merupakan hasil uji reliabilitas. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan presentasi praktek validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi RStudio. Baiklah, saya akan menjelaskan cara untuk mencari uji validitas dan reliabilitas melalui program RStudio. Pertama, kita buka dulu. Pertama, kita buka aplikasi RStudio-nya. Nah, setelah kita buka, kita masukkan data Excel yang sudah kita sediakan. Saya menamakan nama filenya yaitu yang kuesioner dan statistika uji validitas ini. Kita klik, lalu kita klik import dataset. Nah, ini sudah keluar. Lalu kita untuk range-nya, sesuai yang ada di Excel, itu saya dapatkan untuk yang bagian ini, dari P1 sampai P total, dan 5 ke bawah itu adalah B2 sampai ke Q42. Lalu kita update. Setelah kita update, akan kita dapatkan hasil seperti ini. Lalu kita import. Setelah kita import, kita masukkan komennya. Yang pertama itu library dalam kurung dplyr. Untuk sebelumnya kita perlu menginstal ini, tapi karena ini sudah saya install package-nya, maka kita langsung lanjut saja, kita enter. Lalu yang kedua, itu library passage. Kita enter juga. Dan yang terakhir itu adalah alpha. Alpha dalam kurung nama file kita tadi yaitu questionnaire underscore. Nah, ini kita enter.
Nah, bagian atasnya ini adalah hasilnya. Seperti yang kita lihat, untuk reliability analisisnya yaitu yang raw underscore alpha yaitu dengan rata-rata 0,73. Di mana 0,73 itu lebih besar daripada 0,60, maka data ini bisa dikatakan reliable. Sedangkan untuk uji validitasnya, kita bisa melihat di item statistik yaitu nilai raw titik R yang mulai 0,55, 0,68 sampai ke 0,41. Dan yang kita cara mencari apakah data ini valid ataupun tidak, yaitu dengan nilai N ini kan 40, maka harus kita kurangkan 2 dulu, sehingga dapat itu 38. Lalu kita cek di R tabelnya, R tabel 38 dengan signifikansi 1%, itu adalah 0,403. Lalu kita cek 0,55 ini kan lebih besar daripada 0,413. Maka data P1 itu valid, bisa dikatakan valid. Selanjutnya sampai ke P15. Nah, untuk contoh pertanyaan 7 itu 0,36 otomatis lebih kecil daripada R tabel yang kita dapatkan tadi yaitu 0,413. Maka untuk P7 itu datanya tidak valid. Baiklah, untuk program RStudio dengan uji validitas dan reliabilitas bisa kita dapatkan dengan cara seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.